Tak seorang pun berani menghentikan amarah miliarder Indonesia itu. Suaranya menggema ke setiap sudut ruangan. Lalu petugas kebersihan melangkah maju dan dengan bahasa Jawa halus yang fasih mengucapkan beberapa kata yang langsung mengubah segalanya. Teriakan itu mengguncang seluruh lobi Hotel Nusantara Grand Jakarta, membuat para tamu menoleh kaget dan para pegawai membeku di tempat. Ini sama sekali tidak bisa diterima, bentak Bagas Pradipta sambil menghantam meja resepsionis dengan telapak tangannya. Saya memesan suite kepresidenan sejak sebulan lalu. Bagaimana kalian berani mengatakan sekarang kamar itu tidak tersedia? Bagas Pradipta, salah satu pengusaha paling berpengaruh di Indonesia, benar-benar murka. Sosoknya yang tinggi dan berwibawa, mengenakan jas hitam sempurna serta peci putih elegan di kepalanya, mendominasi lobi mewah hotel itu. Para pengawalnya berdiri pada jarak aman, memperhatikan situasi yang semakin tegang. Manajer hotel, pria parubaya bernama Arman Santoso, berusaha tetap tenang sementara keringat mengalir di dahinya. Tuan Pradipta, saya pastikan kami sedang melakukan segala cara untuk menyelesaikan masalah ini, katanya dengan suara gemetar. Terjadi gangguan pada sistem reservasi. Saya tidak peduli dengan sistem kalian, potong Bagas Pradipta tajam. Saya datang ke Jakarta untuk menutup kesepakatan bernilai miliaran rupiah, dan beginikah sambutan kalian? Kalian tahu siapa saya? Para pegawai resepsionis lain saling bertukar pandang dengan gugup. Tak seorang pun berani menyela. Asisten pribadi Bagas Pradipta, seorang wanita berwajah tegas bernama Sari Nabila, berbisik sesuatu di telinganya, tetapi ia mengabaikannya karena terlalu marah untuk mendengar. Larasati Wulandari sedang diam-diam mengepel lantai marmer beberapa meter dari sana. Di usia 28 tahun, ia baru 3 bulan bekerja di Hotel Nusantara Grand Jakarta. Setiap hari ia bersyukur mendapat pekerjaan ini, meski jauh dari impiannya setelah lulus dengan predikat terbaik di bidang studi Asia Tenggara dan menguasai 4 bahasa. Namun penyakit ibunya dan tumpukan utang membuatnya tak punya pilihan lain. Sambil mendorong pel, ia mendengarkan pertengkaran itu dengan saksama. Ini bukan pertama kalinya ia melihat tamu kaya kehilangan kendali, tetapi ada sesuatu dalam frustrasi pria itu yang lebih dalam daripada sekadar marah karena kamar. Arman Santoso terus mencoba menenangkan pengusaha itu tanpa hasil. Tuan Pradipta, kami menawarkan suite eksekutif sementara masalah ini diselesaikan. Saya jamin luasnya hampir sama dengan suite kepresidenan. Bagas Pradipta meninggikan suara lebih keras lagi. Saya tidak datang sejauh ini untuk menerima kata hampir. Tim saya butuh ruang untuk bekerja. Kami punya rapat penting di suite itu. Ini akan merusak seluruh jadwal saya. Larasati Wulandari dapat melihat pria itu sungguh cemas, bukan sekadar mengamuk seperti orang kaya manja. Ada hal lain yang dipertaruhkan. Ia memperhatikan berkas-berkas di bawah lengan pria itu dan cara ia berkali-kali menatap jam tangan dengan gelisah. Wakil manajer hotel bergabung dengan Arman Santoso, berbicara cepat dalam bahasa Indonesia resmi yang jelas tidak sepenuhnya dipahami sang tamu, membuat kekesalannya semakin besar. Di belakang mereka, 2 eksekutif hotel lain berdebat pelan sambil saling menyalahkan atas kesalahan itu. Kita harus panggil keamanan, bisik salah satu dari mereka cukup keras hingga terdengar oleh Larasati Wulandari. Saat itulah, tanpa berpikir panjang, Larasati Wulandari menyandarkan pelnya ke dinding lalu berjalan mendekati meja resepsionis. Perempuan muda itu tahu ia sedang mempertaruhkan pekerjaannya, tetapi ia tidak bisa hanya dia melihat keadaan memburuk karena kesalahpahaman sederhana. Permisi, kata Larasati Wulandari dengan suara tegas namun sopan, terlebih dahulu menghadap para atasannya. Saya rasa saya bisa membantu. Manajer hotel menatapnya dengan campuran terkejut dan marah. Wulandari, kembali ke pekerjaanmu sekarang juga. Biar kami yang menangani ini. Namun Larasati Wulandari, dalam keberanian yang bahkan kelak sulit ia jelaskan sendiri, langsung melangkah ke hadapan Bagas Pradipta. Ia menatap mata pria itu dan membuat semua orang terdiam ketika mulai berbicara dalam bahasa Jawa krama inggil yang halus dan fasih.
Nyuwun pangapunten sanget, Pak Pradipta, ucapnya penuh hormat. Saya sungguh menyesal atas ketidaknyamanan ini. Jika Bapak berkenan, saya rasa saya bisa menjelaskan apa yang terjadi dan menawarkan solusi yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Bapak. Wajah Bagas Pradipta berubah dari amarah menjadi keterkejutan total. Mata gelapnya membesar tak percaya saat mendengar bahasa leluhurnya diucapkan begitu sempurna oleh seorang petugas kebersihan Indonesia. Untuk sesaat ia kehilangan kata-kata. "Kamu bisa bahasa Jawa halus?" Tanyanya dalam bahasa yang sama sambil menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Ya, Pak," jawab Larasati Wulandari dalam bahasa yang sama. "Saya mempelajari bahasa dan budaya Jawa selama 5 tahun. Saya mengerti Bapak datang untuk rapat penting dan membutuhkan ruang yang tepat untuk bekerja bersama tim." Semua orang menyaksikan pemandangan itu dengan mulut terbuka. Arman Santoso, pucat seperti melihat hantu, nyaris tak percaya pada apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin perempuan yang tadi mengepel lantai kini berbicara lancar dengan miliarder yang tak mampu ia tenangkan? Bagas Pradipta, kini jauh lebih tenang, mengangguk perlahan. "Saya punya pertemuan penting dalam 4 jam. Para investor besar akan datang dan saya harus memberi kesan terbaik. Suite kepresidenan memiliki ruang rapat pribadi yang saya minta secara khusus." Larasati Wulandari mengangguk memahami keseriusan situasi itu. Lalu ia beralih ke bahasa Indonesia dan menoleh pada manajer. "Pak Arman Santoso, masalah utamanya adalah Pak Pradipta membutuhkan tempat untuk rapat dengan investor dalam 4 jam. Apakah ruang Garuda di lantai 2 tersedia? Ruangan itu bisa disiapkan cepat sementara suite eksekutif dilengkapi semua kebutuhan yang diperlukan." Manajer berkedip sambil mencerna usulan itu. "Ya, ruang Garuda memang kosong hari ini. Tapi, sebelum ia selesai bicara, Larasati Wulandari kembali menghadap Bagas Pradipta dalam bahasa Jawa halus. "Pak, hotel dapat menyediakan salah satu ruang konferensi terbaik kami, jauh lebih luas daripada ruang rapat di suite kepresidenan. Sementara itu suite eksekutif bisa disiapkan lengkap sesuai kebutuhan Bapak. Saya memahami tata keramahan dan etika bisnis Indonesia, dan saya akan memastikan semuanya sesuai keinginan Bapak." Ia menjelaskan beberapa detail khusus tentang susunan tempat duduk formal, arah meja utama yang dianggap baik, serta unsur budaya bisnis yang membuat Bagas Pradipta tampak benar-benar terkesan. Sang pengusaha mengusap dagunya sambil mempertimbangkan tawaran itu. "Lalu sebenarnya siapa kamu?" tanyanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. "Nama saya Larasati Wulandari, Pak. Saya hanya petugas kebersihan di sini, tetapi dulu saya belajar hubungan internasional dengan spesialisasi kawasan Asia Tenggara." Ada sesuatu dalam ketulusan dan kecakapannya yang menyentuh hati Bagas Pradipta. Setelah beberapa saat berpikir, ia mengangguk. "Baiklah, saya terima solusi ini, tetapi dengan satu syarat," katanya lalu menoleh tajam kepada Arman Santoso. "Saya ingin dia sendiri yang mengawasi seluruh persiapan secara langsung. Jelas dia satu-satunya orang di hotel ini yang memahami kebutuhan saya." Manajer hotel, lega karena krisis mulai mereda namun masih bingung dengan perubahan keadaan yang begitu cepat, hanya bisa mengangguk. "Tentu saja, Pak Pradipta. Nona Larasati Wulandari akan bertanggung jawab atas seluruh persiapan selama masa inap Bapak." Larasati Wulandari menelan ludah, terkejut dengan perubahan mendadak dalam hidupnya. Beberapa menit lalu ia masih mengepel lantai, dan sekarang ia dipercaya melayani tamu terpenting di hotel. "Terima kasih atas kepercayaan Bapak, Pak Pradipta," katanya dalam bahasa Jawa halus sambil menjaga ketenangan meski gugup. "Saya tidak akan mengecewakan Bapak." Bagas Pradipta menatapnya dengan intensitas yang membuatnya merasa seolah pria itu bisa melihat isi pikirannya. "Saya harap begitu, Nona Wulandari. Saya tidak biasa memberi kesempatan kedua." Saat Arman Santoso buru-buru mengantar Bagas Pradipta dan rombongannya menuju lift untuk menunjukkan suite eksekutif, Larasati Wulandari tetap berdiri di lobi, sadar akan tatapan kagum rekan-rekannya. Wakil manajer mendekatinya dengan wajah tak percaya.
Dari mana kamu belajar semua itu, Wulandari? Bahasa Jawa krama seperti itu? Serius? Larasati Wulandari mengangkat bahu kecil, berusaha merendahkan keadaan. Saya belajar di universitas. Saya pikir suatu hari mungkin berguna. Berguna? Kamu baru saja menyelamatkan reputasi hotel ini? Jawab wakil manajer sambil menatapnya seakan baru pertama kali mengenalnya. Ikut saya. Kita harus mengatur ulang semuanya secepat mungkin. Saat berjalan mengikutinya, Larasati Wulandari tak bisa berhenti memikirkan perubahan tak terduga dalam harinya. Terlebih lagi mata gelap penuh wibawa yang tadi menatapnya dengan rasa terkejut dan kagum. Ia tak tahu apa arti kejadian ini bagi masa depannya di hotel, tetapi satu hal pasti, ia telah menarik perhatian Bagas Pradipta, dan nalurinya berkata pria itu bukan tipe orang yang mudah melupakan sesuatu. Dalam beberapa jam berikutnya, Hotel Nusantara Grand Jakarta berubah menjadi sarang kesibukan. Larasati Wulandari untuk sementara dibebaskan dari tugas kebersihan dan diberi tanggung jawab memimpin tim kecil untuk menyiapkan ruang Garuda sekaligus suite eksekutif. Yang mengejutkannya, tak seorang pun mempertanyakan wewenangnya. Manajer telah memberi perintah jelas agar semua instruksinya diikuti tanpa bantahan. Ruangan harus menghadap ke timur, jelasnya kepada para pegawai yang memindahkan furnitur. Itu penting dalam tata etika pertemuan resmi, dan kita butuh air melati, bukan hanya air mineral. Setiap detail yang ia sebutkan membuat staf hotel memandangnya dengan rasa hormat yang semakin besar. Larasati Wulandari bekerja dengan cekatan, menerapkan pengetahuan yang dulu ia kira tak akan pernah dipakai dalam hidup profesionalnya. Ia memeriksa sendiri susunan kursi, kualitas hidangan ringan, bahkan hal kecil seperti suhu ruangan yang tepat. Menjelang tengah hari, ketika sedang mengawasi pengantaran layanan teh khusus yang ia minta, ia merasakan seseorang berdiri di belakangnya. Saat berbalik, ia mendapati dirinya berhadapan langsung dengan Bagas Pradipta, tanpa para pengawalnya dan dalam suasana yang jauh lebih santai. Larasati Wulandari kini bisa memperhatikan hal-hal yang sebelumnya luput dari pandangannya. Tatapan mata Bagas Pradipta yang tajam, garis rahangnya yang tegas, serta bekas luka kecil di dekat alis kanan yang memberinya kesan misterius. Nona Wulandari, katanya dalam bahasa Jawa halus. Saya lihat Anda sangat serius menjalankan tanggung jawab. Larasati Wulandari menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan sempurna, Pak Pradipta. Bagas saja, tolong, jawabnya, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di hotel, ia memperlihatkan senyum tipis. Dalam beberapa jam, Anda sudah melakukan lebih banyak untuk saya dibanding seluruh staf hotel ini dalam sehari penuh. Ada sesuatu dalam nada suaranya, kehangatan yang sangat berbeda dari amarah yang ia tunjukkan sebelumnya, membuat Larasati Wulandari merasa anehnya tersentuh. Senang bisa membantu, Bagas, jawabnya, bahkan ia sendiri terkejut betapa mudah nama itu keluar dari bibirnya. Pria itu menatapnya beberapa saat, seolah sedang menilai dirinya. Di mana Anda belajar berbicara bahasa Jawa sefasih itu? Di Universitas Indonesia, jawab Larasati Wulandari. Saya mengambil spesialisasi hubungan internasional dengan fokus budaya Nusantara. Saya juga pernah tinggal setahun di Yogyakarta dalam program pertukaran. Lalu bagaimana akhirnya Anda bekerja membersihkan lantai hotel? Tanyanya lugas tanpa berputar-putar. Pertanyaan itu, meski tanpa maksud buruk, menyentuh sisi sensitif dalam dirinya. Larasati Wulandari terdiam sejenak, tetapi ada sesuatu dalam ekspresi Bagas Pradipta yang membuatnya ingin jujur. Hidup kadang membawa kita ke arah tak terduga, jawabnya dengan senyum tipis yang sedih. Ibu saya jatuh sakit tepat setelah saya lulus. Biaya pengobatan sangat mahal dan utang terus bertambah. Pekerjaan ini membantu membayar semuanya sambil saya mencari pekerjaan sesuai bidang saya. Bagas Pradipta mengangguk perlahan, seolah mencerna setiap kata. Larasati Wulandari sempat mengira ia akan melihat rasa kasihan di mata pria itu, tetapi yang ia temukan justru sesuatu yang berbeda, hormat.
Bakti kepada keluarga adalah nilai utama dalam budaya saya, katanya akhirnya. Apa yang Anda lakukan untuk ibu Anda adalah sesuatu yang mulia. Sebelum Larasati Wulandari sempat menjawab, ponsel Bagas Pradipta berdering. Ia melihat layar lalu mengernyit. Saya harus menerima ini. Tentang rapat sore nanti, katanya, seketika kembali pada sikap serius dan profesional. Tetapi saya ingin melanjutkan percakapan ini nanti, jika Anda tidak keberatan. Tentu, jawab Larasati Wulandari, terkejut oleh ajakan itu. Saat melihat pria itu berjalan menjauh sambil berbicara cepat dalam bahasa Jawa formal di telepon, Larasati Wulandari bertanya-tanya dalam hati ke dalam putaran nasib aneh apa dirinya telah masuk. Pagi tadi ia hanyalah petugas kebersihan biasa. Kini ia sedang menyiapkan acara penting untuk seorang miliarder Indonesia yang tampaknya ingin mengenalnya lebih jauh. Dia hanya bersikap sopan, gumamnya pada diri sendiri, berusaha tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun sebagian kecil dari dirinya tak bisa menahan rasa penasaran terhadap Bagas Pradipta dan apa yang mungkin dibawa oleh pertemuan tak terduga ini. Ruang Garuda kini tampak sempurna. Larasati Wulandari meninjau setiap detail dalam pikirannya sambil menatap hasil akhir. Meja oval kayu jati mengilap di bawah cahaya lampu kristal. Kursi-kursi kulit tersusun rapi, dan di tengah ruangan rangkaian bunga putih elegan memberi kesan mewah tanpa berlebihan. Di meja samping, ia menatap pilihan teh melati, kopi tubruk, serta aneka kue tradisional Nusantara yang berhasil ia dapatkan lewat kenalan di restoran khas Indonesia di pusat kota Jakarta. Luar biasa, ujar suara perempuan dari belakangnya. Larasati Wulandari menoleh dan melihat Dewi Kartika, salah satu pramusaji hotel, sedang memandangi ruangan dengan kagum. Wulandari, seluruh hotel sedang membicarakanmu, lanjut Dewi Kartika sambil mendekat. Katanya kamu berhasil membungkam miliarder itu dengan berbicara dalam bahasanya sendiri. Benarkah? Saya hanya membantu menyelesaikan kesalahpahaman, jawab Larasati Wulandari, meremehkan kejadian itu. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. Dewi Kartika tertawa kecil. Siapapun yang bisa bahasa Jawa halus dan paham adat keluarga konglomerat? Rasanya tidak. Pak Arman Santoso saja terlihat kagum walau tak mau mengakuinya. Dan aku belum pernah melihatmu seperti ini. Ia menunjuk setelan biru tua yang kini dikenakan Larasati Wulandari, menggantikan seragam kebersihan biasanya. Larasati Wulandari menatap dirinya sendiri dengan canggung. Bagian sumber daya manusia baru saja memberinya pakaian asisten eksekutif. Katanya tugas sementara barunya menuntut penampilan berbeda. Sejujurnya aku merasa aneh, akunya. Beberapa jam lalu aku masih mengepel lantai lobi. Nikmati saja, sahabatku. Tidak setiap hari petugas kebersihan berubah menjadi asisten pribadi miliarder tampan, goda Dewi Kartika sambil mengedipkan mata. Ngomong-ngomong, para eksekutif sudah mulai datang. Semoga berhasil. Baru saja Dewi Kartika pergi, Larasati Wulandari mendengar suara khas lift terbuka. Ia menarik napas panjang dan bersiap menyambut para tamu. 6 pengusaha Indonesia dengan jas rapi dan wajah serius datang lebih dulu. Ia menunjukkan tempat duduk mereka dan menawarkan minuman sambil menunggu. Beberapa menit kemudian, Bagas Pradipta masuk bersama 2 penasihatnya. Ia masih mengenakan jas hitam yang sama, tetapi peci putihnya diganti dengan gaya yang lebih modern dan internasional. Perubahan itu halus namun sangat efektif. Kini ia memancarkan wibawa yang memadukan akar budaya Indonesia dengan citra pebisnis global. Matanya langsung bertemu mata Larasati Wulandari, lalu ia mengangguk kecil memberi tanda setuju saat melihat ruangan. Bapak-bapak, selamat datang, kata Bagas Pradipta dalam bahasa Indonesia yang sangat fasih. Saya berterima kasih atas kehadiran Anda semua untuk membahas proyek yang akan membawa manfaat besar bagi Indonesia. Pertemuan pun dimulai dengan formalitas dan perkenalan. Larasati Wulandari tetap berdiri tenang di sudut ruangan, sigap memperhatikan setiap kebutuhan.
Dengan kagum ia melihat bagaimana Bagas Pradipta menguasai percakapan, menjelaskan dengan penuh semangat proyek energi terbarukan yang ingin ia bangun di wilayah Nusa Tenggara Timur. Karismanya tak terbantahkan. Bahkan para pengusaha yang paling skeptis tampak terpikat oleh visi dan pengetahuannya. Pada suatu saat, salah satu eksekutif mengajukan pertanyaan teknis rumit tentang teknologi panel surya yang akan digunakan. Bagas Pradipta menjawab dalam bahasa Inggris, namun jelas ia sedang mencari istilah tertentu yang lupa diingatnya. Secara naluriah, ia menoleh kepada Larasati Wulandari. Tanpa ragu sedikit pun, perempuan itu melengkapi kalimatnya dalam bahasa Jawa halus, memberikan istilah teknis yang dibutuhkan. Bagas Pradipta tersenyum dan langsung memasukkan kata itu ke penjelasannya tanpa kehilangan alur. Para pengusaha saling berpandangan dengan kagum, jelas mulai menilai ulang posisi Larasati Wulandari dalam rapat tersebut. Selama 2 jam berikutnya, pola yang sama terus berulang beberapa kali. Saat Bagas Pradipta memaparkan proyeknya, pada momen-momen penting Larasati Wulandari diam-diam ikut campur dengan cara yang elegan, menambahkan data, menerjemahkan istilah, atau menjelaskan aspek budaya yang mempermudah komunikasi kedua pihak. Apa yang bermula sebagai bantuan sederhana perlahan berubah menjadi kerjasama yang alami dan mengalir. Ketika rapat berakhir, wajah puas semua orang di ruangan itu menunjukkan bahwa pertemuan tersebut sukses besar. Para pengusaha Indonesia berpamitan dengan antusias, berjanji akan meninjau proposal itu dan melanjutkan negosiasi. Salah satu dari mereka bahkan menyerahkan kartu namanya kepada Larasati Wulandari, sambil berkata bahwa selalu baik mengenal orang berbakat seperti dirinya. Setelah ruangan sepi dan hanya mereka berdua yang tersisa, Bagas Pradipta berjalan mendekatinya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Itu di luar dugaan, katanya dalam bahasa Jawa halus sambil menatapnya penuh rasa ingin tahu. Saya tidak meminta Anda ikut berbicara dalam rapat. Larasati Wulandari merasakan sentakan cemas. Ia takut telah melewati batas. Maaf jika saya terlalu jauh, jawabnya cepat. Saya hanya ingin membantu ketika melihat Bapak sedang mencari beberapa istilah teknis. Di luar dugaan, Bagas Pradipta justru tersenyum. Saya tidak marah, Larasati. Saya terkesan. Ia melangkah lebih dekat. Pengetahuan Anda luar biasa, bukan hanya soal bahasa, tetapi juga konsep teknis dan bisnis. Dari mana Anda belajar tentang energi surya? Skripsi saya dulu membahas kerja sama energi antara Indonesia dan negara-negara Asia, jelas Larasati Wulandari. Saya banyak meneliti teknologi tenaga surya terbaru yang dikembangkan di Surabaya dan Batam. Bagas Pradipta menatapnya beberapa saat, seolah sedang mengambil keputusan penting. Saya punya tawaran untuk Anda, katanya akhirnya. Saya akan berada di Jakarta selama 2 minggu. Saya membutuhkan seseorang yang memahami budaya Indonesia sekaligus budaya bisnis modern, seseorang yang bisa membantu saya dalam negosiasi penting ini. Ia berhenti sejenak. Saya ingin mempekerjakan Anda sebagai asisten pribadi saya selama saya di sini. Larasati Wulandari berkedip terkejut mendengar tawaran itu. Tapi saya masih terikat kontrak dengan hotel. Itu bisa diatur, jawab Bagas Pradipta dengan keyakinan orang yang terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Saya akan bicara dengan manajemen. Saya akan membayar Anda 5 kali lipat dari gaji Anda di sini. Angka itu membuat Larasati Wulandari hampir kehilangan keseimbangan. 5 kali gaji berarti biaya pengobatan ibunya untuk berbulan-bulan bisa lunas sekaligus. Kenapa saya? Tanyanya, berusaha memahami. Bapak bisa menyewa penerjemah profesional atau orang yang berpengalaman dalam bisnis internasional. Bagas Pradipta berjalan ke arah jendela dan memandang panorama Jakarta yang membentang di luar sana. Ketika ia berbalik, wajahnya serius, tetapi ada kehangatan di matanya yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Penerjemah hanya menerjemahkan kata-kata, Larasati. Anda memahami makna, katanya pelan. Hari ini Anda bukan hanya menerjemahkan maksud saya,
Anda memahami proyek ini cukup dalam untuk menjelaskan hal-hal rumit, dan Anda melakukannya dengan alami, sesuatu yang tidak bisa dilakukan penerjemah bayaran manapun. Ia berhenti sejenak. Selain itu, kisah hidup Anda membuat saya kagum. Seseorang dengan pendidikan dan bakat seperti Anda bekerja membersihkan lantai demi merawat ibunya. Itu menunjukkan karakter yang sangat saya hargai. Larasati Wulandari merasakan campuran emosi yang rumit. Di satu sisi, tawaran itu sangat menggiurkan secara finansial. Di sisi lain, ada sesuatu dalam intensitas tatapan Bagas Pradipta, dalam cara pria itu menatapnya, yang membuatnya gugup. Saya perlu memikirkannya, jawabnya akhirnya. Itu keputusan besar. Bagas Pradipta mengangguk, menghormati kehati-hatiannya. Tentu saja, gunakan malam ini untuk memikirkannya. Ia mengeluarkan sebuah kartu dari saku jasnya lalu menyerahkannya kepadanya. Nomor pribadi saya. Hubungi saya setelah Anda memutuskan, kapanpun waktunya. Larasati Wulandari menerima kartu itu sambil merasakan beratnya keputusan yang kini ada di hadapannya. Sebelum ia sempat menjawab, pintu ruangan terbuka dan manajer hotel masuk dengan wajah tegang, meski berusaha mempertahankan senyum profesional. Pak Pradipta, saya harap rapat tadi berjalan memuaskan, katanya, lalu menatap Larasati Wulandari dengan ekspresi sulit dibaca. Wulandari, setelah selesai di sini saya ingin bicara denganmu di kantor saya. Semuanya berjalan sempurna, Pak Arman Santoso, jawab Bagas Pradipta dengan nada yang kembali dingin seperti saat pertama datang. Nona Larasati Wulandari bekerja luar biasa. Bahkan, saya ingin mendiskusikan pengaturan khusus mengenai jasanya selama saya berada di sini. Arman Santoso tampak bingung sesaat. Jasanya? Saya kurang mengerti. Saya akan menjelaskannya secara pribadi, potong Bagas Pradipta. Kita bisa bicara di kantor Anda sekarang. Tentu saja, Pak Pradipta, jawab Arman Santoso, kini tampak semakin penasaran. Sebelum keluar, Bagas Pradipta menoleh kepada Larasati Wulandari. Pikirkan tawaran saya, katanya dalam bahasa Jawa halus dengan suara rendah hingga hanya dia yang mendengarnya. Saya rasa kita bisa melakukan hal-hal besar bersama. Setelah berkata demikian, ia mengikuti manajer keluar ruangan, meninggalkan Larasati Wulandari sendirian bersama pikirannya yang berputar-putar. Ia menjatuhkan diri ke salah satu kursi kulit, merasa kedua lututnya gemetar. Dalam satu hari saja, hidupnya telah berubah total. Dari seseorang yang nyaris tak terlihat oleh siapapun di hotel, kini ia menjadi pusat perhatian dan menerima tawaran yang bisa langsung mengubah keadaan ekonominya. Namun ada sesuatu selain uang yang membuatnya gelisah. Cara Bagas Pradipta menatapnya, kuatnya kehadiran pria itu, dan bagaimana ia mengatakan bahwa mereka bisa melakukan hal besar bersama. Semua itu membangkitkan perasaan bertentangan dalam dirinya. Ini hanya pekerjaan, bisiknya pada diri sendiri, berusaha tetap rasional. Peluang profesional yang bodoh jika ditolak. Namun ketika ia menyimpan kartu nama itu dengan hati-hati ke saku blazer, Larasati Wulandari tahu bahwa menerima tawaran Bagas Pradipta berarti memasuki dunia yang sepenuhnya asing baginya. Dunia penuh kemewahan, kekuasaan, dan kerumitan yang jauh melampaui apapun yang pernah ia alami. Ponselnya bergetar menerima pesan dari ibunya. Bagaimana harimu, nak? Ibu rindu melihatmu. Larasati Wulandari merasakan tenggorokannya tercekat. Ibunya, yang selalu memikirkan dirinya meski sedang sakit. Pada saat itulah keputusannya mulai terasa jelas. Jika kesempatan ini bisa membantu ibunya, mengapa ia harus takut pada risiko atau komplikasi? Ia sudah melewati banyak masa sulit sebelumnya. Ia pasti bisa menghadapi bekerja untuk seorang miliarder selama 2 minggu, tak peduli seberapa menakutkan pria itu. Dengan tekad baru, ia bangkit dan mulai merapikan ruangan, bersiap menghadapi percakapan dengan Arman Santoso. Apapun hasil pertemuan antara Bagas Pradipta dan manajer itu,
Larasati Wulandari merasa tak ada lagi yang akan sama setelah hari ini. Yang belum ia ketahui hanyalah sejauh mana Bagas Pradipta akan mengubah hidupnya, dan perasaan tak terduga yang akan tumbuh di antara mereka dalam hari-hari mendatang. Kantor manajer terasa lebih sempit dari biasanya ketika Larasati Wulandari masuk. Mungkin karena kehadiran Bagas Pradipta yang begitu dominan, duduk santai di salah satu kursi kulit, atau mungkin karena sikap Arman Santoso yang tiba-tiba sangat sopan, padahal sebelumnya pria itu hanya pernah memberinya perintah singkat. "Masuk, Wulandari. Silakan duduk," kata manajer dengan nada yang berusaha menyeimbangkan wibawa dan kesantunan. Larasati Wulandari duduk dengan punggung tegak, sadar sepenuhnya bahwa Bagas Pradipta terus menatapnya. Suasana ruangan dipenuhi ketegangan khas yang muncul ketika keseimbangan kekuasaan tiba-tiba berubah. Pak Pradipta telah menyampaikan usulan yang menarik, mulai Arman Santoso sambil menyatukan jari-jarinya di atas meja. "Beliau ingin mempekerjakanmu sebagai asisten pribadi selama berada di Jakarta." Meski sudah mengetahui isi tawaran itu, Larasati Wulandari tetap menjaga wajah datar dan menunggu penjelasan lebih lanjut. Dalam keadaan normal, hal ini tidak mungkin dilakukan karena kontrak kerjamu dengan hotel, lanjut sang manajer. Namun Pak Pradipta sangat dermawan. Bagas Pradipta ikut berbicara, suaranya tenang namun tegas. "Saya telah menawarkan kompensasi kepada hotel untuk meminjam jasa Anda sementara waktu," jelasnya kepada Larasati Wulandari. "Termasuk biaya untuk merekrut pengganti sementara, tentu saja." Larasati Wulandari menangkap ketidaknyamanan di wajah Arman Santoso. Jelas sekali jumlah kompensasi itu terlalu besar untuk ditolak. "Hotel bersedia memberikan izin khusus selama 2 minggu, lanjut manajer itu. "Posisimu akan tetap menunggumu ketika Pak Pradipta selesai dengan urusannya di kota ini." Keheningan penuh harap memenuhi ruangan saat kedua pria itu menunggu jawabannya. Larasati Wulandari merasakan beratnya keputusan tersebut, meski sebenarnya ia sudah memilih. Ia memikirkan ibunya, tagihan rumah sakit yang menumpuk, malam-malam penuh cemas karena uang, dan kesempatan luar biasa yang kini ada di depannya, bukan hanya untuk meringankan beban itu, tetapi juga untuk akhirnya menggunakan pendidikan dan kemampuannya. "Saya menerima tawaran itu," katanya akhirnya dengan suara jelas dan mantap. "Saya berterima kasih kepada pihak hotel atas kelonggarannya." Kelegaan di wajah Arman Santoso nyaris lucu untuk dilihat. Sangat jelas ia takut Larasati Wulandari menolak dan membuat hotel berada dalam posisi sulit di hadapan tamu sepenting itu. "Bagus sekali," jawabnya, kini jauh lebih santai. "Kamu bisa mulai besok pagi. Bagian sumber daya manusia akan menyiapkan semua dokumen." Bagas Pradipta berdiri, seolah menutup rapat itu. "Jika tidak keberatan, Pak Arman Santoso, saya ingin Nona Wulandari mulai hari ini juga," katanya dengan nada sopan namun tak membuka ruang bantahan. "Saya punya beberapa pertemuan yang harus dipersiapkan untuk besok." Manajer itu mengangguk cepat. "Tentu saja, Pak Pradipta, sesuai keinginan Bapak." Larasati Wulandari ikut berdiri, merasakan campuran semangat dan gugup atas kecepatan semua perubahan ini. Hanya dalam hitungan jam, ia berubah dari petugas kebersihan menjadi asisten pribadi salah satu pria terkaya di Indonesia. "Ambil barang-barang Anda dan temui saya di suite dalam 30 menit, kata Bagas Pradipta sebelum berjabat tangan singkat dengan Arman Santoso. 30 menit kemudian, Larasati Wulandari berdiri di depan pintu suite eksekutif sambil membawa tas kecil berisi barang-barang pribadinya. Ia sempat masuk ke ruang ganti untuk berganti pakaian dan merapikan diri, sadar bahwa penampilannya kini harus mencerminkan peran barunya. Dalam hati Larasati Wulandari bersyukur telah membawa setelan kerja yang biasa ia pakai saat wawancara, tersimpan di loker dengan harapan suatu hari akan berguna lebih dari sekadar memenuhi tempat. Ia menarik napas panjang lalu mengetuk pintu. Seorang pengawal berwajah serius membukakan pintu, memeriksa identitasnya sebentar, lalu mempersilahkannya masuk ke dalam suite. Perbedaan dengan kamar-kamar yang biasa ia bersihkan sungguh mencolok. Suite eksekutif itu memancarkan kemewahan yang tenang namun mengesankan, dengan jendela besar menampilkan panorama Jakarta,
furnitur rancangan eksklusif, dan karya seni asli menghiasi dinding. Di ruang utama, Bagas Pradipta sedang berbicara lewat telepon dalam bahasa Jawa formal sementara salah satu asistennya bekerja diam-diam di depan laptop. Saat melihat Larasati Wulandari masuk, ia segera mengakhiri panggilannya dan menghampirinya. "Selamat datang, Larasati," katanya, membuatnya terkejut karena menggunakan nama depannya. "Izinkan saya memperkenalkan tim saya." Dalam beberapa menit berikutnya, Larasati Wulandari berkenalan dengan orang-orang terdekat Bagas Pradipta, Farhan Maulana, asisten utamanya yang muda dan cekatan, Raka Pratama, kepala keamanan yang berwajah tegas namun sopan, dan Sari Nabila, satu-satunya perempuan lain di tim itu yang menangani hubungan publik. "Larasati akan menjadi penghubung utama saya dengan para pengusaha Indonesia," jelas Bagas Pradipta. Pemahamannya tentang dua budaya dan kefasihannya berbahasa akan sangat berharga dalam negosiasi kita. Cara pria itu memperkenalkannya sebagai seorang profesional, bukan sekadar penerjemah, membuat Larasati Wulandari merasa dihargai. Namun ia juga menangkap tatapan menilai dari Sari Nabila, yang menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan sedikit kewaspadaan. "Mari kita mulai sekarang juga," lanjut Bagas Pradipta, membawanya ke meja tempat beberapa dokumen terbentang. "Ini proyek-proyek yang akan kita bahas besok dengan para investor. Saya ingin Anda meninjaunya dan memberitahu saya jika ada hal yang berpotensi menimbulkan kesulitan budaya atau komunikasi." Larasati Wulandari mengangguk, terkejut oleh kepercayaan besar yang diberikan kepadanya. Ia mendekati meja dan mulai memeriksa dokumen-dokumen itu sementara Bagas Pradipta kembali berbicara dengan Farhan Maulana. Berkas-berkas tersebut menjelaskan proyek tenaga surya ambisius yang menggabungkan teknologi mutakhir dengan lahan di Nusa Tenggara Timur, wilayah yang ideal karena paparan sinar matahari tinggi. Proyek itu menjanjikan ratusan lapangan kerja dan pengurangan besar biaya energi di kawasan tersebut. Inilah tepat jenis kerja sama internasional yang pernah dipelajarinya di universitas, dan ia tak bisa menahan rasa antusias saat menyelami rincian teknisnya. "Mengesankan, bukan?" ujar suara perempuan di sampingnya. Ternyata Sari Nabila sudah berdiri di sana tanpa ia sadari. "Sangat," jawab Larasati Wulandari jujur. "Ini bisa mengubah ekonomi wilayah itu." Sari Nabila menatapnya dengan mata tajam. "Bagas jarang percaya pada seseorang secepat ini," katanya pelan. "Kamu pasti benar-benar membuatnya terkesan." Ada pertanyaan tersembunyi dalam nada suaranya, tetapi Larasati Wulandari memilih mengabaikannya. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya," jawabnya sambil kembali menatap dokumen. "Dan saya memang punya pengetahuan yang berguna untuk proyek ini." Sari Nabila tersenyum tipis. "Hanya satu saran, Bagas Pradipta adalah atasan yang baik, tetapi sangat menuntut dan terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya." Sebelum Larasati Wulandari sempat menjawab, Bagas Pradipta menyela dengan meminta Sari Nabila memastikan jadwal makan malam bersama para pejabat pemerintah Indonesia. Ketika mereka tinggal berdua dalam suasana yang lebih tenang, ia mendekati Larasati Wulandari. "Bagaimana menurut Anda?" tanyanya sambil menunjuk dokumen proyek. "Ambisius, tetapi sangat mungkin diwujudkan," jawab Larasati Wulandari jujur. "Namun ada beberapa hal yang bisa menimbulkan kekhawatiran bagi para investor Indonesia." Bagas Pradipta mengangkat alis dengan tertarik. "Seperti apa?" "Hal apa?" "Penggunaan air," jawab Larasati Wulandari sambil menunjuk salah satu bagian dokumen. "Panel surya yang ingin digunakan membutuhkan pembersihan rutin, sementara wilayah Nusa Tenggara Timur sering mengalami kekurangan air. Akan lebih baik jika Bapak menekankan sistem pembersihan kering atau teknologi hemat air." Bagas Pradipta menatapnya dengan minat yang semakin besar saat ia terus menunjukkan beberapa titik rawan lain dan mengusulkan perubahan presentasi agar lebih sesuai dengan pola pikir investor lokal. "Anda jauh lebih berharga daripada yang saya bayangkan," katanya akhirnya dengan senyum yang mengubah wajahnya yang biasanya serius. "Kebanyakan konsultan yang saya pekerjakan di sini bahkan tidak menangkap detail seperti ini."
Saya memahami kedua sudut pandang, jawab Larasati Wulandari, merasakan gelombang bangga sebagai profesional. Lebih mudah melihat titik benturan ketika kita mengerti dua budaya. Selama beberapa jam berikutnya mereka bekerja bersama menyempurnakan presentasi. Larasati Wulandari terkejut melihat betapa mudah kerjasama di antara mereka terbentuk. Bagas Pradipta mendengarkan sarannya dengan sungguh-sungguh, mengajukan pertanyaan cerdas, dan beberapa kali mengubah bagian penting proyek berdasarkan masukannya. Menjelang sore, Larasati Wulandari mulai melihat sisi lain dari pria itu. Jauh dari sosok miliarder pemarah yang tadi pagi mengamuk di lobi, ia sebenarnya lelaki cerdas dengan visi jelas dan pikiran terbuka. Semangatnya terhadap proyek itu nyata, dan ia tanpa sungguh ingin menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi Indonesia. Ketika jam menunjukkan pukul 7 malam, Larasati Wulandari sadar mereka telah bekerja tanpa henti selama berjam-jam. Perutnya berbunyi pelan, mengingatkannya bahwa ia belum makan sejak pagi. Anda pasti lapar, kata Bagas Pradipta, yang tampaknya menyadari ketidaknyamanannya. Saya juga. Bagaimana kalau kita makan malam sambil melanjutkan pekerjaan? Sebelum ia sempat menjawab, Bagas Pradipta sudah menelepon layanan kamar dan memesan berbagai hidangan dengan bahasa Indonesia yang sangat lancar. Saya harap Anda suka masakan Nusantara, katanya setelah menutup telepon. Saya memesan beberapa makanan favorit saya, tapi juga beberapa pilihan umum. Larasati Wulandari tersenyum. Saya sangat suka makanan Indonesia. Saat tinggal di Yogyakarta saya jadi ketagihan nasi liwet dan sate ayam. Mata Bagas Pradipta langsung berbinar. Nasi liwet yang benar-benar enak sulit ditemukan di luar Jawa Tengah. Tahukah Anda? Pertama kali saya mencobanya saat perjalanan bisnis ke Solo sekitar 10 tahun lalu. Tanpa mereka sadari, percakapan perlahan bergeser dari urusan pekerjaan menjadi hal pribadi. Sambil menunggu makan malam datang, Bagas Pradipta bercerita tentang perjalanannya, masa studinya di Singapura, dan bagaimana ia mengembangkan bisnis keluarga dari sektor energi lama menuju energi terbarukan, meski harus menghadapi penolakan ayahnya sendiri. Ayah saya dulu percaya masa depan akan tetap bergantung pada energi lama, jelas Bagas Pradipta. Tetapi saya melihat lebih jauh. Dunia sedang berubah, dan kita harus berubah bersamanya. Ada sesuatu dalam cara ia berbicara, dalam semangat saat membela gagasannya, yang terasa sangat memikat. Larasati Wulandari pun tanpa sadar mulai menceritakan pengalamannya sendiri, ketertarikannya pada budaya lain yang bermula dari sebuah buku yang ia temukan di perpustakaan sekolah, impiannya bekerja di bidang hubungan internasional, dan berbagai rintangan yang pernah ia hadapi. Ayah saya meninggal ketika saya berusia 12 tahun, katanya pelan. Ibu saya bekerja tanpa lelah agar saya bisa terus sekolah. Ketika beliau jatuh sakit tepat setelah saya lulus, saya tidak ragu menghentikan karir saya demi merawatnya. Saya berutang segalanya pada ibu saya. Bagas Pradipta mengangguk penuh pengertian. Kehormatan keluarga adalah nilai yang sangat saya pahami. Dalam budaya saya, keluarga berada di atas segalanya. Ketika makan malam tiba, mereka melanjutkan percakapan sambil menikmati hidangan lezat yang disajikan. Larasati Wulandari terkejut menyadari betapa nyamannya ia merasa berada di dekat pria itu, meski kehidupan dan status sosial mereka sangat berbeda. Tahu tidak, katanya akhirnya, mungkin karena suasana santai yang tercipta di antara mereka. Pagi tadi saya mengira Anda hanya miliarder arogan lainnya. Saya senang ternyata saya salah. Alih-alih tersinggung, Bagas Pradipta justru tertawa lepas. Anda tidak sepenuhnya salah, akunya. Saya bisa sangat arogan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan saya. Saya memang tidak sabar menghadapi ketidakbecusan. Saya sudah menyadarinya, jawab Larasati Wulandari sambil tersenyum. Bagas Pradipta menatap langsung ke matanya dengan intensitas yang membuat jantungnya berdebar aneh. Tetapi Anda berbeda dari siapapun yang pernah saya kenal, katanya lirih.
Ada ketulusan dalam diri Anda yang terasa menyegarkan di dunia saya. Pujian itu menggantung di antara mereka, menciptakan ketegangan yang tak tahu bagaimana harus dihadapi Larasati Wulandari. Ia menunduk menatap piringnya, tiba-tiba sadar akan kedekatan yang tumbuh di antara mereka. Saya rasa kita sebaiknya meninjau agenda besok, katanya akhirnya, berusaha mengembalikan percakapan ke jalur profesional. Bagas Pradipta tampaknya menangkap kegugupannya dan mengangguk, membiarkan topik berubah dengan elegan. Tentu. Besok kita bertemu perwakilan pemerintah pukul 10, lalu makan siang bersama calon investor. Selama 1 jam berikutnya mereka menyusun setiap detail agenda hari esok dengan teliti. Larasati Wulandari memberi masukan berharga tentang etika pertemuan dan harapan budaya Indonesia. Sementara Bagas Pradipta menjelaskan tujuan khususnya untuk tiap pertemuan. Dinamika kerja mereka sangat efisien. Mereka tampak saling melengkapi secara alami. Ketika akhirnya selesai, jam hampir menunjukkan pukul 10 malam. Larasati Wulandari terkejut waktu berlalu begitu cepat. Saya harus pulang, katanya sambil merapikan catatan. Besok akan menjadi hari yang panjang. Sopir saya akan mengantar Anda pulang, jawab Bagas Pradipta sambil mengambil ponselnya. Sudah malam untuk menggunakan transportasi umum. Tidak perlu, saya bisa naik taksi. Saya bersikeras, potongnya lembut namun tegas. Sekarang Anda bekerja untuk saya, dan saya memastikan tim saya aman. Larasati Wulandari berterima kasih atas perhatian itu, sadar bahwa pulang dengan mobil pribadinya akan jauh lebih aman dan nyaman. Sambil membereskan barang-barangnya, Larasati Wulandari teringat bahwa ia harus menelepon ibunya. Saya perlu menelepon sebentar sebelum pergi, kalau Anda tidak keberatan. Silakan, jawab Bagas Pradipta sambil memberinya ruang. Larasati Wulandari berjalan ke sudut suite lalu menekan nomor ibunya. Setelah beberapa nada sambung, suara lelah namun hangat Ibu Ratih Wulandari terdengar. Larasati, kamu di mana, Nak? Sudah malam. Saya baik-baik saja, Bu, jawab Larasati Wulandari dalam bahasa Indonesia, sadar bahwa Bagas Pradipta mungkin memahami sebagian percakapan itu. Ada sesuatu yang penting terjadi di pekerjaan. Nanti saya jelaskan semuanya saat pulang. Tidak terjadi apa-apa, kan? Suaramu terdengar berbeda. Larasati Wulandari tersenyum. Ibunya selalu punya naluri tajam saat hidup putrinya mengalami perubahan. Tidak ada yang buruk, saya janji. Justru ini sesuatu yang sangat baik. Nanti saya ceritakan semuanya, tapi sekarang saya harus menutup telepon dulu. Saya akan segera pulang. Setelah berpamitan, ia berbalik dan mendapati Bagas Pradipta sedang memandanginya dengan ekspresi tenang dan penuh pikiran. Ibu Anda, katanya. Bukan pertanyaan. Ya, beliau selalu khawatir jika saya pulang lebih lambat dari biasanya. Bagas Pradipta mengangguk seolah memahami sepenuhnya hubungan keluarga seperti itu. Keluarga adalah hal terpenting, ujarnya, mengulang keyakinan yang pernah ia katakan sebelumnya. Besok saya akan menjemput Anda pukul 8. Saya akan memberikan alamat Anda kepada sopir saya. Beberapa menit kemudian, Larasati Wulandari sudah duduk di kursi belakang Mercedes hitam mewah. Menatap cahaya kota yang berlalu saat mobil meluncur tenang di jalan-jalan malam Jakarta. Kenyataan hidup barunya mulai terasa nyata. Ia kini bekerja untuk salah satu pria terkaya di Indonesia dalam proyek bernilai miliaran rupiah, setelah berbulan-bulan membersihkan kamar hotel. Perbedaan antara apartemennya dan suite milik Bagas Pradipta sungguh seperti dua dunia yang berlawanan. Ketika Pak Joko menurunkannya di depan gedung sederhana di kawasan kelas menengah, Larasati Wulandari sempat merasa malu, tetapi pria itu tidak menunjukkan reaksi apapun selain memastikan bahwa ia akan datang kembali pukul 7.30 pagi esok hari. Ibu Ratih Wulandari menunggunya masih terjaga, duduk di sofa kecil ruang tamu sambil memegang secangkir teh. Meski penyakit telah melemahkan tubuhnya,
ia tetap memancarkan martabat dan kekuatan yang selalu menjadi ciri dirinya. Sekarang ceritakan apa yang terjadi, katanya begitu Larasati Wulandari masuk. Selama setengah jam berikutnya, Larasati Wulandari menceritakan seluruh kejadian hari itu, mulai dari keributan di lobi hingga tawaran pekerjaan dan semua yang terjadi setelahnya. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian. Mata tajamnya tak melewatkan satupun perubahan ekspresi putrinya. Jadi sekarang kamu bekerja untuk konglomerat besar, komentarnya setelah cerita selesai. Hidup memang berputar dengan cara tak terduga. Bukan begitu, Bu. Dia seorang pengusaha. Pengusaha kaya raya yang memperhatikanmu, koreksi Ibu Ratih Wulandari sambil tersenyum penuh arti. Dan Ibu tidak heran. Ibu selalu tahu pendidikan dan kecerdasanmu akan membawamu jauh. Larasati Wulandari merasakan gelombang kasih sayang kepada ibunya, wanita yang tak pernah berhenti percaya padanya bahkan di masa tersulit. Ini hanya pekerjaan sementara, 2 minggu, jelasnya. Tapi bayarannya, ia berhenti sejenak, masih sulit mempercayai jumlah itu, cukup untuk membayar seluruh pengobatan ibu selama beberapa bulan, bahkan mungkin pindah ke tempat tinggal yang lebih baik. Mata Ibu Ratih Wulandari mulai berkaca-kaca. Anakku, kamu selalu memikirkan ibu, katanya sambil menggenggam kedua tangan putrinya erat-erat. Tapi berhati-hatilah, nak. Pria-pria berkuasa seperti itu terbiasa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Bu, bukan begitu, protes Larasati Wulandari, walau sebagian dari dirinya teringat pada intensitas tatapan Bagas Pradipta. Hubungan kami murni profesional. Ibu Ratih Wulandari menatapnya dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa ia tidak mudah dibohongi. Kalau begitu menurutmu, jawabnya tanpa menyembunyikan keraguan. Ingat saja siapa dirimu dan dari mana asalmu. Jangan sampai silau oleh kemewahan atau perhatian. Malam itu, berbaring di kamar kecilnya, Larasati Wulandari sulit memejamkan mata. Kata-kata ibunya terus terngiang, bercampur dengan kenangan sepanjang hari. Amarah awal Bagas Pradipta yang berubah menjadi rasa hormat, tatapan matanya saat makan malam, dan kenyamanan aneh yang ia rasakan berada di dekat pria itu meski dunia mereka sangat berbeda. Ini hanya pekerjaan, bisiknya berulang kali pada diri sendiri saat rasa kantuk akhirnya mulai datang. Hanya pekerjaan sementara. Keesokan paginya, tepat pukul 7.30, Mercedes hitam yang sama sudah menunggu di depan gedung apartemennya. Larasati Wulandari memilih pakaian dengan sangat hati-hati. Setelan biru tua yang dulu ia beli untuk wawancara penting, dipadukan dengan blus putih dan sepatu hak rendah. Ia ingin memancarkan profesionalisme dan kemampuan. Pak Joko menyambutnya dengan anggukan hormat lalu membukakan pintu mobil. Betapa terkejutnya ia saat melihat Bagas Pradipta sudah duduk di dalam. Selamat pagi, sapa pria itu dalam bahasa Jawa halus dengan senyum yang membuat mata gelapnya bersinar. Saya harap Anda beristirahat dengan baik. Selamat pagi, jawab Larasati Wulandari dalam bahasa yang sama sambil duduk di kursinya. Saya tidak menyangka Anda datang sendiri. Banyak hal yang harus kita bahas sebelum pertemuan pertama, jelas Bagas Pradipta sambil menyerahkan sebuah tablet. Selain itu, saya ingin menunjukkan ini. Di layar muncul artikel dari surat kabar keuangan ternama Indonesia. Judulnya berbunyi, pengusaha besar siapkan investasi miliaran rupiah untuk proyek energi surya nasional. Berita ini sudah bocor, kata Bagas Pradipta. Artinya hari ini akan ada lebih banyak tekanan dan harapan. Larasati Wulandari membaca cepat artikel itu sambil menilai nada dan dampaknya. Ini justru positif, simpulnya. Mereka menyoroti penciptaan lapangan kerja dan alih teknologi. Itu akan membantu kita saat bertemu pejabat pemerintah. Bagas Pradipta tampak sangat puas dengan analisanya. Persis seperti yang saya pikirkan. Karena itu Anda sangat berharga, Larasati. Anda melihat dari sudut pandang yang sama dengan saya. Sisa perjalanan mereka gunakan untuk mempersiapkan agenda hari itu.
Bagas Pradipta menjelaskan rincian teknis proyek, sementara Larasati Wulandari memberi informasi tentang profil orang-orang yang akan mereka temui. Percakapan mengalir alami antara bahasa Indonesia formal, Jawa halus, dan sesekali bahasa Inggris, menciptakan kode komunikasi yang hanya mereka pahami. Ketika tiba di gedung pemerintahan mewah tempat rapat pertama akan berlangsung, Larasati Wulandari menyadari perubahan sikap Bagas Pradipta. Posturnya menjadi lebih tegak, ekspresinya lebih keras. Seolah-olah ia mengenakan baju zirah tak kasat mata, bersiap menghadapi pertempuran negosiasi yang menantinya. "Anda gugup?" tanya Larasati Wulandari pelan saat mereka berjalan menuju pintu masuk. Bagas Pradipta menatap Larasati Wulandari dengan terkejut, seolah belum pernah ada yang menanyakan hal itu kepadanya. "Keluarga Pradipta tidak pernah gugup," jawabnya dengan wajah serius yang hampir membuat Larasati Wulandari tertawa. Lalu ia menambahkan pelan, "Tapi ya, sedikit. Banyak hal dipertaruhkan." Pengakuan kecil itu, momen rapuh yang langka, membuat Larasati Wulandari merasakan gelombang kasih sayang yang tak diduga. Di balik wajah penuh kuasa dan kendali itu, ternyata ada seorang pria yang memikul tekanan besar di pundaknya. "Anda akan baik-baik saja," katanya yakin. "Proyek ini kuat dan menguntungkan semua pihak. Anda hanya perlu menunjukkan itu." Bagas Pradipta menatapnya dengan intens, seolah kata-katanya menyentuh sesuatu yang dalam di hatinya. "Terima kasih, Larasati," jawabnya singkat. Pertemuan dengan para pejabat pemerintah berjalan jauh lebih baik dari dugaan. Bagas Pradipta mempresentasikan proyek itu dengan fasih dan tepat, sementara Larasati Wulandari sesekali ikut menjelaskan istilah teknis atau unsur budaya. Kehadirannya tampak menenangkan pria itu, dan beberapa kali Bagas Pradipta mencari tatapannya ketika membutuhkan penegasan mengenai aspek tertentu dari kebiasaan lokal. Para pejabat yang awalnya berhati-hati semakin antusias ketika memahami manfaat besar proyek itu bagi kawasan Nusa Tenggara Timur. Di akhir pertemuan, Sekretaris Energi Indonesia menjabat tangan Bagas Pradipta dengan penuh semangat. "Pak Pradipta, saya rasa ini bisa menjadi awal kerjasama yang sangat menguntungkan," katanya. "Kami menantikan presentasi lengkap Anda di Konferensi Energi Terbarukan Indonesia minggu depan." Saat keluar dari gedung, Bagas Pradipta tak mampu menyembunyikan senyum puas. "Kemenangan pertama," ujarnya ketika mereka masuk ke mobil. "Sekarang kita bersiap untuk makan siang dengan para investor." Larasati Wulandari mengangguk, ikut merasakan semangat itu. Melihat Bagas Pradipta bekerja sungguh membuka matanya. Semangatnya terhadap proyek ini nyata, dan kemampuannya menyampaikan visi terasa sangat memikat. Ada sesuatu yang menginspirasi dalam caranya menggabungkan ambisi bisnis dengan gagasan manfaat bersama. Dalam perjalanan menuju restoran tempat makan siang berlangsung, ponsel Bagas Pradipta berdering. Dari ekspresi wajah dan nada suaranya, Larasati Wulandari langsung tahu ada masalah. Ia berbicara cepat dalam bahasa Jawa formal, semakin lama semakin tegang, lalu menutup telepon dengan jelas frustrasi. "Ada masalah?" tanya Larasati Wulandari hati-hati. "Salah satu investor utama membatalkan keikutsertaan," jawabnya sambil menyisir rambut dengan tangan. Sepertinya dia mendapat tawaran dari pesaing. Tanpa dia, keseimbangan keuangan proyek ini terancam. Larasati Wulandari cepat mencerna informasi itu. Siapa lagi yang akan hadir saat makan siang? Perwakilan dari 3 grup keuangan Indonesia dan 2 dana internasional, jawab Bagas Pradipta. Semuanya tertarik, tetapi tak ada yang mau menutup porsi sebesar investor yang mundur tadi. Larasati Wulandari berpikir sejenak. "Saya kenal seseorang yang mungkin bisa membantu," katanya akhirnya. "Dimas Mahendra dari Grup Investasi Nusantara. Dia teman lama saya saat kuliah. Grupnya sangat tertarik pada energi terbarukan dan memiliki kemampuan finansial yang cukup." Bagas Pradipta menatapnya dengan ragu. "Teman lama kuliah? Dan Anda yakin dia mau mempertimbangkan investasi sebesar ini dalam waktu sesingkat ini? Layak dicoba,
desak Larasati Wulandari. Dimas Mahendra selalu punya visi jauh ke depan. Jika kita menjelaskan proyek ini dengan benar, saya yakin dia akan melihat peluangnya. Setelah ragu sejenak, Bagas Pradipta akhirnya mengangguk. Hubungi dia, tapi kita tidak punya banyak waktu. Dengan ponsel di tangan, Larasati Wulandari merasakan keraguan sesaat. Hampir 2 tahun ia tidak berbicara dengan Dimas Mahendra. Percakapan terakhir mereka berlangsung tegang. Saat mengetahui kesulitan keuangannya, pria itu pernah menawarinya pekerjaan di perusahaan keluarga, tetapi ia menolak karena terlalu bangga menerima sesuatu yang dianggap belas kasihan. Tatapan penuh harap dari Bagas Pradipta membuatnya akhirnya menekan nomor itu. Setelah 3 nada sambung, suara yang akrab terdengar di ujung telepon. Larasati Wulandari? Nada suara Dimas Mahendra menunjukkan keterkejutan. Wah, sudah lama sekali. Halo, Dimas, jawab Larasati Wulandari, berusaha terdengar profesional meski gugup. Saya tahu ini mendadak, tapi saya ingin menyampaikan peluang bisnis penting. Ada jeda singkat. Saya mendengarkan. Dalam beberapa menit berikutnya, Larasati Wulandari menjelaskan proyek energi surya itu, menekankan hal-hal yang ia tahu akan menarik perhatian Dimas Mahendra, inovasi teknologi, dampak lingkungan yang positif, dan tentu saja potensi keuntungan ekonomi. Ia menyebut nama Bagas Pradipta serta kekuatan perusahaannya, lalu menutup penjelasan dengan situasi saat ini. Seorang investor utama mundur tepat sebelum kesepakatan selesai. Ini kesempatan langka. Dimas, tutupnya. Proyek ini didukung pemerintah dan seluruh studi kelayakan sudah disetujui. Yang dibutuhkan hanya satu. Mitra finansial tambahan untuk menyeimbangkan struktur investasi. Jeda lain muncul, kali ini lebih panjang. Kamu tahu biasanya saya tidak mempertimbangkan investasi mendadak seperti ini, kata Dimas Mahendra akhirnya. Tapi saya tahu kecerdasan dan penilaianmu, Larasati. Kalau kamu terlibat, setidaknya layak untuk saya dengarkan lebih jauh. Rasa lega langsung mengalir dalam tubuh Larasati Wulandari. Kami akan makan siang bersama investor lain di restoran Tugu Kunstring Palace, Jakarta, jelasnya. Bisakah kamu bergabung? Saya punya rapat setengah jam lagi, jawab Dimas Mahendra, tampak menimbang-nimbang. Tapi saya bisa menundanya. Saya akan sampai dalam 40 menit. Terima kasih, Dimas. Saya janji waktumu tidak akan terbuang. Setelah menutup telepon, ia mendapati Bagas Pradipta menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan kagum. Mengesankan, katanya. Bagaimana Anda bisa meyakinkannya secepat itu? Larasati Wulandari mengangkat bahu kecil. Dimas menghargai pendapat profesional saya. Kami kuliah bersama dan pernah bekerja sama dalam beberapa proyek penelitian. Jelasnya, sengaja tidak menyinggung sisi pribadi hubungan mereka. Dia akan datang makan siang. Bagas Pradipta menatapnya beberapa saat, seolah sedang menilai ulang sesuatu tentang dirinya. Anda tampaknya memiliki koneksi yang berharga untuk seseorang yang dulu bekerja membersihkan kamar hotel, katanya tanpa nada merendahkan, hanya rasa ingin tahu tulus. Hidup tidak selalu berjalan lurus, jawab Larasati Wulandari, merasa perlu membela jalan hidupnya. Teman-teman kuliah saya melanjutkan karir yang sukses. Saya mengambil jalan memutar karena keadaan keluarga, tapi itu tidak berarti saya kehilangan hubungan-hubungan itu. Bagas Pradipta mengangguk perlahan. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda, katanya dengan suara yang melembut. Sebaliknya, Anda semakin membuat saya terkesan, Larasati Wulandari. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat pipi Larasati Wulandari terasa hangat tanpa diduga. Bersyukur karena mendapat kesempatan mengalihkan topik, Larasati Wulandari segera mengatakan bahwa mereka perlu menyesuaikan presentasi untuk makan siang nanti dengan menambahkan ruang bagi kemungkinan keterlibatan grup investasi Nusantara. Restoran Tugu Kunstring Palace, Jakarta,
yang berada di bangunan kolonial bersejarah di Kota Tua Jakarta, adalah tempat sempurna untuk jamuan bisnis tingkat tinggi. Langit-langitnya tinggi, dindingnya dipenuhi karya seni bersejarah, dan dekorasinya memadukan keanggunan klasik Indonesia dengan sentuhan modern. Seluruh tempat memancarkan kesan eksklusif. Ketika Larasati Wulandari dan Bagas Pradipta tiba, para tamu lain sudah menunggu di ruang pribadi. Farhan Maulana, asisten utama Bagas Pradipta, datang lebih dulu untuk mengatur semua detail. Larasati Wulandari langsung mengenali beberapa tamu, tokoh penting dunia keuangan Indonesia yang fotonya sering ia lihat di majalah bisnis. Bagas Pradipta kembali berubah saat memasuki ruangan. Posturnya menjadi lebih tegak, senyumnya lebih terukur, suaranya lebih dalam dan penuh wibawa. Sangat menarik menyaksikan perubahan dari pria yang tadi berbincang santai dengannya di mobil menjadi pengusaha kuat yang kini menguasai perhatian seluruh ruangan. Perkenalan awal berlangsung dalam bahasa Indonesia dan Inggris, sementara Larasati Wulandari sesekali membantu memperlancar komunikasi ketika dibutuhkan. Ia menjelaskan perannya sebagai asisten dan penghubung budaya, sambil menyadari beberapa investor memandangnya dengan penasaran. Mungkin bertanya-tanya bagaimana seorang perempuan muda Indonesia bisa bekerja sedekat itu dengan konglomerat besar tersebut. Saat hidangan pembuka mulai disajikan, Dimas Mahendra datang. Tinggi, mengenakan jas sempurna, dan membawa aura percaya diri yang selalu menjadi cirinya, ia menyapa beberapa tamu sebelum mendekati Larasati Wulandari. "Larasati," katanya sambil mencium pipinya dengan akrab. "Kamu terlihat baik, sangat berbeda dari terakhir kali." Ucapan itu, meski disampaikan ramah, mengingatkan Larasati Wulandari pada pertemuan terakhir mereka saat ia sedang putus asa mencari pekerjaan dan Dimas Mahendra menawarkan bantuan yang ditolaknya karena harga diri. "Saya ingin memperkenalkan Bagas Pradipta," katanya cepat sambil mengganti topik dan menoleh ke arah pengusaha itu. "Bagas, ini Dimas Mahendra, Direktur Investasi Grup Investasi Nusantara." Kedua pria itu saling menilai saat berjabat tangan erat. Ada kesan wilayah kekuasaan dalam cara Dimas Mahendra berdiri sedikit lebih dekat dengan Larasati Wulandari, sesuatu yang tidak luput dari perhatian Bagas Pradipta. "Saya menghargai Anda bisa datang dalam waktu sesingkat ini, Pak Mahendra," kata Bagas Pradipta dalam bahasa Inggris sempurna. "Larasati berbicara sangat baik tentang visi bisnis Anda." "Larasati memang selalu memiliki penilaian yang baik," jawab Dimas Mahendra dengan senyum yang memuat sesuatu lebih dari sekadar kesopanan profesional. "Jika dia merasa proyek ini layak mendapat perhatian saya, maka jelas layak untuk dipelajari." Selama makan siang, Bagas Pradipta mempresentasikan proyek itu dengan kefasihan yang sama seperti saat rapat pemerintah. Para investor mendengarkan dengan saksama sambil sesekali mengajukan pertanyaan teknis maupun finansial. Larasati Wulandari menyadari bahwa Dimas Mahendra sebagian besar tetap diam, bukan hanya mengamati presentasi, tetapi juga memperhatikan reaksi semua orang di ruangan itu. Ketika tiba saat membahas struktur pendanaan, Bagas Pradipta dengan halus menyebut mundurnya investor awal dan peluang besar yang kini terbuka bagi mitra baru. Beberapa tamu saling berpandangan, jelas sedang menimbang apakah mereka perlu menambah porsi investasi. Saat itulah Dimas Mahendra berbicara untuk pertama kalinya. "Pak Pradipta, proyek Anda sangat menarik," katanya sambil sedikit mencondongkan tubuh ke depan. "Namun saya ingin tahu mengapa investor itu mundur di saat terakhir. Apakah ada risiko yang belum kami lihat?" Pertanyaan itu, disampaikan dengan sopan namun tajam, menciptakan suasana tegang seketika. Larasati Wulandari dapat merasakan Bagas Pradipta sedikit menegang di sampingnya. "Pertanyaan yang wajar," jawab Bagas Pradipta tenang. "Investor tersebut menerima tawaran eksklusivitas dari salah satu pesaing kami. Keputusan itu bukan karena keraguan terhadap proyek ini, melainkan strategi agresif dari kompetitor." Dimas Mahendra mengangguk, tanpa puas dengan jawaban itu. "Kalau begitu, Grup Investasi Nusantara tertarik mempelajari kemungkinan mengambil porsi tersebut," ujarnya, memicu gumaman pelan di antara para tamu lain.
Tentu saja dengan syarat kami bisa melakukan penilaian teknis sendiri dalam beberapa hari ke depan. Larasati Wulandari menahan dorongan untuk tersenyum lebar. Itu tepat seperti yang mereka harapkan. Makan siang berlanjut dengan suasana yang jauh lebih santai. Percakapan bergantian antara rincian teknis proyek dan topik umum mengenai hubungan ekonomi Indonesia dengan kawasan Asia Tenggara. Pada satu momen ketika beberapa tamu sibuk berbincang sendiri, Dimas Mahendra diam-diam mendekati Larasati Wulandari. Jadi kamu berubah dari menolak pekerjaan di perusahaan saya menjadi bekerja untuk konglomerat besar, katanya pelan. Perkembangan yang menarik. Ini hanya sementara, jawab Larasati Wulandari, merasa tidak nyaman dengan adanya kesempatan yang datang tanpa diduga. Dimas Mahendra menatapnya dalam-dalam. Hati-hati, Larasati. Saya tahu reputasi Bagas Pradipta. Dia brilian dalam bisnis, tetapi keras terhadap lawan-lawannya, dan terkenal katakanlah, menghargai kecantikan perempuan. Larasati Wulandari langsung merasa kesal. Sikap khas Dimas Mahendra, selalu ingin melindunginya seolah ia tidak mampu menjaga diri sendiri. Hubungan saya dengannya murni profesional, jawabnya tegas. Dan saya sangat mampu menghadapi situasi rumit. Dimas Mahendra mengangkat kedua tangan tanda menyerah. Saya hanya peduli padamu, katanya. Selalu begitu. Sebelum Larasati Wulandari sempat menjawab, ia merasakan seseorang berdiri di sampingnya. Bagas Pradipta telah mendekat tanpa suara. Semoga saya tidak mengganggu, katanya dalam bahasa Indonesia sambil menatap bergantian kepada mereka berdua. Pak Mahendra, beberapa investor lain punya pertanyaan tentang partisipasi grup Anda. Apakah Anda bersedia bergabung? Dimas Mahendra mengangguk, melempar satu tatapan penuh arti terakhir kepada Larasati Wulandari sebelum mengikuti Bagas Pradipta ke ujung meja lain. Selama sisa makan siang, Larasati Wulandari merasakan ketegangan halus di antara kedua pria itu. Meski keduanya menjaga sopan santun dengan sempurna, ada sesuatu dalam cara mereka berinteraksi yang menunjukkan bahwa mereka sedang saling menilai dalam hal yang lebih dari sekadar urusan bisnis. Ia bertanya-tanya berapa banyak dari ketegangan itu berkaitan dengan proyek, dan berapa banyak yang berkaitan dengan dirinya. Ketika acara akhirnya selesai, hasilnya nyaris tak bisa lebih baik lagi. Semua investor akhirnya mengonfirmasi partisipasi mereka, termasuk Dimas Mahendra, yang setuju mengirim tim teknisnya untuk evaluasi akhir keesokan hari. Di dalam mobil saat kembali ke hotel, Bagas Pradipta tampak puas namun tenggelam dalam pikirannya. Dimas Mahendra itu, katanya akhirnya. Dia tampaknya mengenal Anda sangat baik. Larasati Wulandari mempertimbangkan jawabannya dengan hati-hati. Kami teman kuliah. Sahabat baik pada masa itu. Hanya sahabat? Tanya Bagas Pradipta dengan nada santai yang sama sekali tidak menipu siapapun. Pertanyaan itu mengejutkan Larasati Wulandari karena terasa terlalu jauh masuk ke kehidupan pribadinya. Sesaat ia ingin menghindar, tetapi ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang mendorongnya untuk jujur. Kami pernah menjalin hubungan singkat pada tahun terakhir kuliah, akunya. Berakhir ketika jalan karir kami bergerak ke arah berbeda. Bagas Pradipta mengangguk perlahan, mencerna informasi itu. Saya mengerti. Dan sekarang dia ingin kembali ke hidup Anda dengan memanfaatkan kesempatan ini. Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Larasati Wulandari terkejut oleh ketajaman nalurinya. Dimas memang selalu gigih, jawabnya hati-hati. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan proyek ini. Tentu saja tidak, kata Bagas Pradipta, walau nadanya justru menyiratkan sebaliknya. Bagaimanapun, partisipasinya sangat berharga. Anda berhasil melakukan sesuatu yang pagi tadi tampak mustahil, Larasati. Saya ucapkan selamat. Perubahan ke nada profesional sedikit meredakan ketegangan, tetapi Larasati Wulandari tak bisa mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Untuk pertama kalinya,
Bagas Pradipta menunjukkan ketertarikan pribadi yang nyaris posesif terhadap hidupnya. Dan yang paling mengusik adalah kenyataan bahwa sebagian dari dirinya diam-diam merasa tersanjung oleh kecemburuan yang hampir tak disembunyikan itu. Hari-hari berikutnya berlalu dalam pusaran kesibukan. Negosiasi berkembang cepat, dengan tim teknis Dimas Mahendra bekerja erat bersama para insinyur Bagas Pradipta untuk menyempurnakan rincian terakhir proyek. Kehadiran Larasati Wulandari semakin terasa penting, bukan hanya sebagai penerjemah, tetapi sebagai penengah budaya yang membantu menyelesaikan kesalahpahaman kecil antara kedua pihak. Suatu sore, ketika mereka sedang meninjau dokumen di suite, Bagas Pradipta menerima telepon yang seketika mengubah ekspresinya. Ia berbicara cepat dalam bahasa Jawa formal dengan nada tegang, membuat Larasati Wulandari langsung tahu ada sesuatu yang serius. Setelah menutup telepon, ia menatapnya dengan campuran kekhawatiran dan tekad. "Kita punya masalah," katanya. "Ayah saya dirawat di rumah sakit di Jakarta. Saya harus kembali sekarang juga." Larasati Wulandari merasakan tusukan cemas yang tulus. "Saya turut prihatin. Apakah keadaannya serius?" "Serangan jantung ringan, menurut dokter," jawab Bagas Pradipta, sambil mulai bergerak di sekitar ruangan memberi instruksi kepada timnya. "Tapi saya harus berada di sana. Keluarga saya membutuhkan saya." Tentu, angguk Larasati Wulandari, memahami sepenuhnya prioritas itu. "Lalu bagaimana dengan proyek ini?" Bagas Pradipta berhenti dan menatapnya langsung. "Itu bergantung pada Anda," katanya dengan keseriusan yang mengejutkannya. "Saya ingin Anda melanjutkan negosiasi selama saya pergi. Saya percaya Anda mampu menjaga proyek ini tetap berjalan sampai saya kembali." Tawaran itu membuat Larasati Wulandari sejenak kehilangan kata-kata. Mendampinginya adalah satu hal, tetapi mewakilinya dalam negosiasi bernilai miliaran rupiah adalah hal yang sama sekali berbeda. "Bagas Pradipta, saya tidak tahu apakah saya punya wewenang atau pengalaman untuk itu. Anda punya keduanya," potong Bagas Pradipta tegas. "Anda memahami proyek ini sama baiknya dengan saya. Para investor menghormati Anda, dan yang paling penting, saya percaya kepada Anda." 3 kata terakhir itu diucapkan dengan keyakinan yang begitu kuat hingga menghapus keraguannya. Larasati Wulandari mengangguk, menerima tanggung jawab tersebut. "Saya akan melakukan yang terbaik agar proyek ini terus berjalan." "Saya tahu Anda akan berhasil," jawabnya, lalu dalam gerakan tak terduga, ia menggenggam kedua tangan Larasati Wulandari di antara tangannya. "Saya akan kembali secepat mungkin. 3 hari, paling lama 4. Beberapa jam kemudian, Larasati Wulandari berdiri mengantar Bagas Pradipta di landasan pribadi bandara. Tempat jet pribadinya telah menunggu. Anggota tim lain sudah naik lebih dulu, meninggalkan mereka berdua sejenak sendirian. "Saya akan terus memberi kabar tentang semuanya," janji Larasati Wulandari. "Dan saya akan memberitahu Anda saat tiba di Jakarta," jawab Bagas Pradipta, tanpa seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dalam. Akhirnya ia hanya menambahkan, "Jaga diri Anda, Larasati." Ada kehangatan dalam suaranya yang melampaui hubungan profesional mereka selama ini. Sesaat ia tampak seperti ingin memeluknya, tetapi ia hanya menekan lembut tangannya sebelum berbalik dan naik ke pesawat. Saat melihat jet itu lepas landas, Larasati Wulandari sadar betapa drastis hidupnya berubah hanya dalam 1 minggu. Dari petugas kebersihan hotel menjadi wakil seorang konglomerat internasional, dan yang paling mengusik, dari merasa biasa saja terhadap Bagas Pradipta menjadi merasakan ketertarikan yang semakin kuat dan terus ia sangkal. Hari-hari berikutnya menguji seluruh kemampuannya. Ia memimpin rapat, mengordinasikan tim teknis, dan berbicara setiap hari dengan Bagas Pradipta, yang menelepon untuk menerima laporan serta memberi arahan dari Jakarta. Meski khawatir terhadap ayahnya, pria itu selalu menyempatkan diri menanyakan kabarnya, membuat Larasati Wulandari merasa dihargai bukan hanya sebagai profesional, tetapi juga sebagai pribadi. Dimas Mahendra menjadi sekutu tak terduga selama masa itu. Pengetahuannya tentang pasar Indonesia sangat berharga,
Dan lebih dari sekali ia membela posisi yang disampaikan Larasati Wulandari ketika investor lain mulai ragu. Kamu melakukannya dengan luar biasa, katanya suatu sore setelah rapat yang sangat sukses. Saya selalu tahu kamu punya potensi ini. Terima kasih atas dukunganmu, jawab Larasati Wulandari tulus. Artinya besar bagi saya. Dimas Mahendra menatapnya dengan campuran kekaguman dan sesuatu yang lebih dalam. Tahu tidak? Belum terlambat bagi kita, Larasati, katanya, menyentuh topik yang lama menggantung di antara mereka. Setelah proyek ini selesai, kamu bisa bergabung dengan perusahaan saya. Kita akan bekerja bersama seperti yang dulu kita impikan saat kuliah. Tawaran itu sangat menggoda dari sudut pandang profesional. Posisi tetap, gaji tinggi, dan perusahaan bergengsi. Semua yang dulu pernah ia impikan sebelum penyakit ibunya mengubah rencananya. Saya akan memikirkannya. Dimas, janji Larasati Wulandari, meski di dalam hatinya ada penolakan samar yang tak bisa dijelaskan. Malam hari keempat, ketika ia sedang bekerja di apartemen kecilnya menyiapkan dokumen untuk rapat final esok hari, ia menerima pesan dari Bagas Pradipta. Saya sudah tiba di Jakarta. Kita perlu bicara. Bolehkah saya datang ke rumah Anda? Jantung Larasati Wulandari langsung berdegup keras. Ia tak menyangka pria itu kembali secepat ini, apalagi ingin menemuinya di rumah sederhananya sendiri. Ia memandang sekeliling ruangan, tiba-tiba sangat sadar betapa sederhana apartemennya dibanding dunia mewah yang biasa mengelilingi Bagas Pradipta. Sebelum sempat membalas pesan itu, Ibu Ratih Wulandari muncul di ambang pintu kamar. Semua baik-baik saja, Nak? Kamu terlihat cemas. Larasati Wulandari menunjukkan pesan di ponselnya. Bagas Pradipta kembali hari ini. Dia ingin datang ke sini. Ibu Ratih Wulandari tersenyum dengan kebijaksanaan seorang ibu yang selalu menjadi cirinya. Dan kamu khawatir dia melihat bagaimana kita hidup, begitu? Tebaknya. Kalau dia pria yang pantas dihargai, itu tidak akan penting baginya. Larasati Wulandari mengirim balasan berisi alamat lengkap sambil merasakan campuran gugup dan antusias. 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi. Saat membuka pintu, ia mendapati Bagas Pradipta berdiri sendiri tanpa pengawal maupun asisten. Ia tampak lelah, tetapi ada cahaya khusus di matanya ketika melihat dirinya. Selamat datang kembali, sapa Larasati Wulandari sambil mempersilahkannya masuk. Bagaimana keadaan ayah Anda? Stabil. Dokter mengatakan beliau akan pulih sepenuhnya, jawabnya sambil masuk dan diam-diam memperhatikan sekeliling rumah. Terima kasih sudah bertanya. Ia lalu diperkenalkan kepada Ibu Ratih Wulandari, yang mengamati mereka dari ruang tamu kecil dengan penuh minat. Di luar dugaan Larasati Wulandari, Bagas Pradipta menyapa ibunya dengan bahasa Indonesia yang sangat sopan dan penghormatan yang jelas menunjukkan bahwa ia memahami pentingnya keluarga. Ia bahkan membawa hadiah kecil, sekotak kue tradisional pilihan. Putri ibu telah bekerja luar biasa selama saya pergi, katanya kepada Ibu Ratih Wulandari. Ibu pasti sangat bangga kepadanya. Saya selalu bangga, jawab wanita itu sambil tersenyum hangat. Saya tinggalkan kalian berbicara. Saya di kamar jika dibutuhkan. Ketika mereka tinggal berdua, Bagas Pradipta menatap Larasati Wulandari dengan intensitas yang membuat napasnya tertahan. Saya sudah meninjau semua yang Anda lakukan selama beberapa hari ini, katanya memulai. Anda melampaui semua harapan saya, Larasati. Posisi proyek ini sekarang jauh lebih kuat dibanding saat saya pergi. Ia tersenyum, sungguh senang mendengar pengakuan itu. Saya hanya mengikuti visi Anda. Semua keberhasilan ini milik Anda. Tidak, sanggah Bagas Pradipta tegas. Keberhasilan ini milik Anda, dan saya ingin menawarkan sesuatu sebagai balasannya. Larasati Wulandari menunggu, membayangkan bonus atau perpanjangan kontrak sementara. Saya ingin menawarkan posisi tetap di perusahaan saya, lanjutnya,
Sebagai Direktur Proyek untuk Asia Tenggara, dengan gaji yang memungkinkan Anda memindahkan ibu Anda ke tempat tinggal yang lebih nyaman dan membiayai pengobatan terbaik. Tawaran itu jauh melampaui bayangannya. Jabatan eksekutif, kesempatan akhirnya memakai pendidikan dan bakatnya, serta keamanan finansial bagi dirinya dan ibunya. Itu sangat murah hati, Bagas Pradipta, jawabnya dengan tulus terharu. Tetapi itu berarti saya harus pindah ke Jakarta, bukan? Pada akhirnya, ya, jawabnya. Meski pada awalnya Anda bisa membangun kantor regional di sini. Larasati Wulandari merasakan pusaran emosi di dadanya. Secara profesional, tawaran itu sempurna. Namun ada hal lain yang mengusiknya. Mengapa saya? Tanyanya akhirnya. Anda bisa merekrut eksekutif dengan pengalaman bertahun-tahun. Bagas Pradipta melangkah mendekat, memperpendek jarak di antara mereka. Karena dalam beberapa hari ini saya menyadari sesuatu yang penting, katanya dengan suara lembut namun mantap. Saya bukan hanya membutuhkan kecerdasan dan kemampuan Anda. Saya membutuhkan Anda, Larasati Wulandari. Makna di balik kata-katanya tak mungkin disalahartikan. Ia tidak sedang berbicara hanya tentang bisnis. Bagas Pradipta, saya, mulai Larasati Wulandari, tetapi pria itu mengangkat tangan dengan lembut menghentikannya. Anda tidak perlu menjawab sekarang, katanya. Saya tahu ini rumit. Dunia kita sangat berbeda. Tetapi sejak hari di hotel itu, ketika Anda muncul berbicara dalam bahasa saya dan memahami budaya saya lebih baik daripada siapapun, saya tahu saya telah menemukan seseorang yang istimewa. Ia melangkah sedikit lebih dekat dan kembali menggenggam kedua tangan Larasati Wulandari. Berikan saya kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa membangun sesuatu bersama. Bukan hanya proyek energi, tetapi sebuah kehidupan, tempat impian profesional Anda dan impian saya saling melengkapi. Jantung Larasati Wulandari berdetak keras. Ia memikirkan tawaran Dimas Mahendra, keamanan yang berarti tetap tinggal di Indonesia, hal-hal yang sudah dikenal. Lalu ia memikirkan Bagas Pradipta, semangat yang mereka bagi untuk membangun jembatan antar budaya, dan cara pria itu selalu membuatnya merasa dihargai dan dihormati. Saya butuh waktu, jawabnya akhirnya. Saya mengerti, angguk Bagas Pradipta. Tetapi sebelum saya pergi, saya ingin Anda mengetahui satu hal lagi. Dari sakunya ia mengeluarkan benda kecil yang dibungkus kain sutra. Saat dibuka, Larasati Wulandari melihat sebuah cincin emas keluarga tua dengan ukiran tradisional. Benda ini sudah ada dalam keluarga saya selama beberapa generasi, jelas Bagas Pradipta. Ayah saya memberikannya ketika saya memulai usaha pertama saya sebagai lambang kepercayaan pada masa depan saya. Sekarang saya ingin Anda menyimpannya sebagai lambang kepercayaan saya pada masa depan kita, apapun keputusan Anda. Gestur yang begitu pribadi dan penuh makna itu menyentuh hatinya sangat dalam. Saat pandangan mereka bertemu, keputusan itu terbentuk di hatinya dengan kejernihan yang mengejutkan. Saya menerima, katanya dengan suara mantap. Saya menerima pekerjaan itu dan kesempatan untuk melihat kemana semua ini akan membawa kita. Senyum Bagas Pradipta menerangi seluruh wajahnya. Dengan lembut, seolah meminta izin, ia mencondongkan tubuh. Ciuman pertama mereka terasa lembut, pertemuan dua dunia, dua jalan hidup, dan dua hati yang dipersatukan oleh sesuatu yang lebih kuat daripada segala perbedaan. 6 bulan kemudian, savana Nusa Tenggara berkilau di bawah matahari senja, mewarnai perbukitan di sekitar kediaman modern Bagas Pradipta di kawasan Sentul dengan cahaya keemasan. Di teras rumah, Larasati Wulandari memandangi pemandangan itu sambil menyelesaikan rincian presentasi yang akan ia bawakan keesokan hari di Konferensi Energi Terbarukan Indonesia. Bulan-bulan terakhir telah mengubah hidupnya sepenuhnya. Sebagai Direktur Proyek Indonesia, ia mengawasi tahap awal pembangunan dan mendapatkan rasa hormat dari seluruh tim. Ibu Ratih Wulandari, yang kini pulih sepenuhnya berkat perawatan terbaik, membagi waktunya antara Jakarta dan kawasan Sentul,
serta beradaptasi dengan sangat baik pada kehidupan barunya. Dan Bagas Pradipta telah menepati setiap janji. Ia menghormati kemandirian profesional Larasati Wulandari, menghargai pendapatnya, dan yang terpenting, mencintainya dengan kesetiaan yang melampaui perbedaan apapun. "Siap untuk besok?" tanyanya sambil bergabung di teras dan merangkul pinggangnya dari belakang. "Sepenuhnya siap," jawab Larasati Wulandari, bersandar ke dadanya. Proyek ini berjalan bahkan lebih baik dari perkiraan. Dimas Mahendra mengirim laporan keuangan terakhir pagi ini. Nama Dimas Mahendra kini tak lagi menimbulkan ketegangan di antara mereka. Seiring waktu, mantan teman kuliahnya itu menerima pilihan Larasati Wulandari dan menjadi mitra bisnis yang berharga. "Saya punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan," bisik Larasati Wulandari sambil berbalik menatap mata Bagas Pradipta. "Sesuatu yang akan mengubah rencana kita." Kekhawatiran sejenak melintas di wajah Bagas Pradipta. "Apa yang terjadi?" Larasati Wulandari mengambil tangannya lalu meletakkannya perlahan di atas perutnya. "Beberapa bulan lagi kita akan menjadi 3, katanya dengan senyum yang bersinar. "Saya memastikannya pagi ini." Ekspresi Bagas Pradipta berubah dari terkejut menjadi kebahagiaan mutlak. Ia langsung mengangkat Larasati Wulandari ke udara dan memutarnya sambil tertawa bersama. "Larasati, ini luar biasa," serunya sambil menciumnya penuh sukacita, lalu tiba-tiba berhenti. "Tunggu, apakah kamu baik-baik saja? Kita harus lebih hati-hati." Larasati Wulandari tertawa melihat kekhawatiran mendadaknya. "Saya baik-baik saja, dan ya, kita boleh merayakannya." Saat matahari tenggelam di cakrawala savana Nusa Tenggara, Larasati Wulandari merenungkan perubahan luar biasa dalam hidupnya. Dari petugas kebersihan hotel menjadi eksekutif internasional dan calon ibu. Semua bermula karena ia berani berbicara ketika tak seorang pun mampu menenangkan konglomerat yang sedang marah. "Sedang memikirkan apa?" tanya Bagas Pradipta, menyadari ekspresi tenangnya. "Tentang bagaimana satu tindakan berani bisa mengubah seluruh hidup seseorang," jawabnya sambil membelai cincin emas keluarga yang kini ia kenakan sebagai kalung. "Dan tentang bagaimana 2 orang dari dunia yang sangat berbeda bisa membangun dunia baru bersama." Bagas Pradipta mencium keningnya dengan lembut. "Dan ini baru awal dari kisah kita, cintaku," bisiknya pelan. "Bab terbaiknya masih akan ditulis." Saat bintang-bintang mulai muncul di langit malam Nusa Tenggara, Larasati Wulandari, mantan petugas kebersihan yang pernah membuat semua orang kagum dengan kefasihan dan keberaniannya, membiarkan dirinya merasakan kebahagiaan yang utuh. Ia telah menemukan tempatnya di dunia, tempat bakatnya dihargai, cintanya terbalas, dan masa depannya bersinar dengan janji-janji yang bahkan tak pernah ia bayangkan dalam mimpi paling berani sekalipun.